Jadi kalau Anda lihat sudah ada file nomor mana nih? Nah, ini 18, 17, nah, ini 18, 19, 20, 21. Ini harus diurut dulu. Oke. Jadi 18, 17, 18, 19, 21. Barusan saya update. Baik, jadi kalau tidak salah minggu depan itu mestinya minggu terakhir untuk kuliah, tetapi hari Jumat, sayangnya hari Jumat tanggal 1 itu libur, hari apa tuh, Kesaktian Pancasila. Padahal kita masih perlu 2 kali pertemuan lagi untuk membahas persiapan UAS. Contoh soal UAS sudah saya berikan, tapi saya mungkin belum bahas di hari ini, atau saya sentil sedikit soalnya. Kita perlu 2 kali pertemuan lagi. Jadi rencana pertemuan yang tambahan pengganti libur Lebaran, saya akan berikan hari Sabtu siang, ya, Sabtu siang, sekitar jam 2 siang. Kemudian kalau yang tanggal 1 saya pikir itu tidak apa-apa, kita tetap di jadwal hari Sabtu, libur nasional, tapi karena itu bukan libur keagamaan, saya pikir kita tetap jalankan di jadwal tanggal 1 secara online. Jadi itu secara online. Jadi kita ada meeting 2 kali lagi, semuanya online untuk membahas soal-soal UAS. Jadi silakan bagi yang tidak bisa, nanti bisa lihat rekamannya, videonya. Jadi dengan online, bagi yang berhalangan hadir bisa lihat online-nya. Sampai di sini ada yang ingin komentar atau bertanya? Silakan. Permisi, Pak. Ya, gimana? Siapa? Saya Arif Andron, Pak. Izin untuk memberitahu Pak bahwa di tanggal 27 pada jam 2 siang itu sebagian dari kami yang pengurus himpunan itu ada acara Pak studi banding, jadi sepertinya nggak bisa menghadiri meet tersebut, Pak. Apakah tidak apa, Pak? Kalau gitu bagaimana kalau kira-kira Anda bisanya hari apa? Kelas Anda Senin pagi bisa nggak? Untuk Senin pagi juga dari angkatan kami ada kelas, Pak. Yang kosong kira-kira hari apa? Senin, Selasa, Rabu, selain Kamis? Yang ada jadwal kosong dari jadwal Anda kira-kira apa? Ya kalau enggak, saya akan berikan aja besok hari Jumat. Hari Jumat kalau tidak bisa hadir ya tinggal nonton videonya ya. Jadi makanya karena secara online bagi yang berhalangan, mungkin hari Jumat besok pagi banyak yang bisa ya, atau banyak tidak bisa, misalnya Jumat jam 9. Jumat pagi juga siang. Yang kosong ya? Sebagian ada yang bisa. Yang kosong apa? Sore? Kalau gitu Jumat jam 3 sore ya. Siapa yang keberatan Jumat 3 sore? Siapa yang angkat tangan, tunjukkan tangan yang tidak bisa Jumat sore. Kalau hanya sedikit nanti bisa nonton rekamannya saja. Ya. Jumat sore jam 3, yang tidak bisa hanya 3. Berarti nanti yang 3 ini nonton rekaman saja ya. Ada 4 ya. Hanya 4. Ya berarti hanya sebagian kecil ya. Dari 100 hanya 4%. Jadi yang 4 ini nanti besok menonton secara
offline atau secara rekamannya aja, tidak real time. Seperti itu. Demikian ya, besok jam 3 ditambah hari Kamis. Bagi yang tidak bisa juga hari Kamis itu pas hari tanggal merah nasional, ya bisa nonton saja rekamannya, karena kan hanya membahas soal-soal ya. Kalau Anda ada pertanyaan bisa WA ke saya atau ya bisa tanya teman Anda yang dia bisa WA ke saya kalau ingin bertanya. Minggu depannya lagi sebenarnya minggu itu ya, minggu tenang setelah minggu depan. Mungkin kalau terasa kurang, nanti saya akan lihat, mungkin bisa saya tambahkan satu lagi untuk supaya nilai Anda bagus-bagus. Saya ingin nilai Anda bagus-bagus, gitu ya. Oke. Selain nilai bagus, saya ingin Anda mengerti bagian yang menarik, semakin menarik sebenarnya materi-materi mata kuliah ini baru di akhir sebenarnya semakin menarik menurut saya. Baik, sekarang kita kembali ke slide yang di sini saya ambil dari kalau tidak salah informasi terakhir kita sudah sampai di slide yang mana? Apakah sudah pernah yang slide nomor 17 sudah pernah dibahas? Alicia, apa masih ingat? Atau belum pernah? Tidak kedengaran ya. Ini mungkin Ayu Aprilia bisa komentar apakah pernah kita saya membahas. Izin menjawab, iya Pak, terakhir di lecture 17. Terakhir lecture 17 berarti 18 yang belum ya? Belum Pak. Oke, terima kasih. Saya buka yang 18, 19 sekalian. Hari ini akan kita habiskan sebisa mungkin body plot. Baik, saya sudah berikan link tentang body plot. Kita akan lihat bersama dengan urutan yang menurut saya mudah-mudahan bisa lebih mudah dimengerti. Nanti saya akan beri komentar tentang materi yang ada di situ. Kita ke materi tentang body plot yang paling sederhana dulu. Ini kebetulan untuk Oke, saya matikan dulu. Ini kita lihat bersama. Ini suaranya lupa saya nyalakan. Ulang lagi. Oke. Ini saya perbesar. Nah, ini hanya 5 menit. Nanti saya komentar. Ini untuk refresh tentang body plot itu apa? Response diagram is, as well as take a look at their primary characteristics. By definition, if we fit in a pure sinusoidal tone into a generic linear time invariant system, the output would also be a pure sinusoidal tone. Notice that a linear time invariant system can affect the amplitude of the signal and can introduce a shift in the phase of the sine wave, but it will not alter its fundamental frequency. Comparing the Oke, jadi transfer function adalah
blok diagram yang memproses sinyal, ya, sinyal yang di sini yang ingin kita evaluasi performance dari suatu sistem yang ingin kita kendalikan atau suatu plan atau sistem itu tadi, fungsi transfer G tadi, kita ingin bandingkan amplitude dari input terhadap amplitude output. Jadi kita akan bandingkan kalau inputnya adalah sinyal sinusoid. Sinyalnya sinusoid seperti ini, tentu outputnya tetap sinusoid. Tetap sinusoid dengan frekuensi yang sama. Yang berbeda adalah amplitudenya, sekarang amplitude output bisa lebih besar, lebih kecil, tergantung pada dinamika di linear system sini. Tergantung dinamika, artinya tergantung frekuensi input. Ya, dinamika di sini artinya outputnya di sini amplitude maupun fase relatif terhadap input tergantung dari frekuensinya. Nah, di sini jadi ada outputnya, amplitudenya disebut A out, amplitude inputnya A in, terus perbedaan fasenya kita kasih nama V misalnya di sini, perbedaan fase. Biasanya output fasenya terlambat, seperti di sini terlambat sebesar V derajat. Use a shift in the phase of the sine wave, but it will not alter its fundamental frequency. Silakan diperbesar suaranya. Comparing the input and the output sinusoidals, we can measure the change in amplitude and the phase shift introduced by the system. If each of these individual measurements is plotted on its own axis against the corresponding pure tone frequency of the sine wave, it will. Jadi body plot itu terdiri dari dua bagian. Bagian atas adalah magnitude, perbandingan magnitude antara amplitude output dengan amplitude input. Kemudian bagian bawah adalah fase, satuannya bisa radian, bisa derajat. Saya lebih suka menggunakan derajat. Dan kemudian di satuan ini umumnya orang menggunakan desibel, ya. Desibel artinya 20 log dari perbandingan rasio antara amplitude output dan input. Tujuannya supaya mempermudah kita pakai untuk nanti perhitungan merancang kontrol sistem, closed loop system. Nah, ini contoh kalau pada frekuensi 2 radian per second, mungkin amplitude rasionya out banding in misalnya 0,5, kemudian fasenya mungkin di sini. Nah, kemudian kalau kita ganti-ganti pada frekuensi lain, nilainya bisa berbeda. Give us a single point on a frequency response diagram. By repeating this process for a number of different pure tone frequencies, we can construct a trace for the amplitude variation, also known as the gain of the system, as well as a trace for the phase shift introduced by the system for any given frequency range. This type of frequency response diagram is what is normally called a body plot. Notice that in order to capture all the relevant dynamics, we need to make sure that we excite our system at enough frequency points to get a good trace. This is why when estimating responses empirically or experimentally, people usually use random white noise or sinusoidal chirps with enough frequency content as excitations. Now, in general, if we need an analytic way to calculate these frequency responses directly from the dynamic equations of the system, in the Laplace domain, setting the operator S to a pure imaginary number, like j omega, is equivalent to exciting the system with a pure sinusoidal tone of frequency omega. The resulting expression for G will be a vector in the complex plane, part real, part imaginary. The magnitude of that vector is the gain of the transfer function, or in other words, equivalent to the amplitude gain from the input to output sine waves. And the phase angle of that vector corresponds to the phase shift introduced by the system. Both of this will be functions of the frequency omega. As a quick note, frequency diagrams are normally drawn on logarithmic scales. The magnitude is usually displayed in decibels, which is defined as 20 times the log of the amplitude ratio, and the phase angle is usually displayed in degrees. To create a frequency response diagram, we need to evaluate both of these functions at different values of omega in the frequency range of interest. Of course, in a numerical engine like MATLAB, we can easily define our transfer functions directly
on the S domain and call the desired built-in function to automatically perform these evaluations and create the appropriate frequency diagram. In this case, a body plot. Before I proceed, I want to define at least some of the standard terminology we will be using for describing the characteristics of a frequency response plot, just to make sure that we're all on the same page. First, when we talk about DC gain, we are referring to the magnitude gain at zero frequency, or DC. Next, roll-off rate refers to the slope at which the magnitude drops off at high frequency. This is usually expressed in dBs per decade, meaning a factor of 10 on the frequency scale. Any peak in the magnitude trace, in general, will be associated to some natural frequency of the system. Any magnitude value above 0 dBs means that the system is amplifying the input signal. Remember that 0 dBs corresponds to the log of 1, which will happen when the amplitude of the output matches the amplitude of the input. So the magnitude ratio is 1. And any value below 0 dBs means that the system is attenuating the input signal. The point where that change happens is defined as the crossover frequency. The last important characteristic I wanted to bring up is what is called the bandwidth frequency. This is usually defined at the point where the magnitude crosses -3 dBs. Negative 3 dBs means that the attenuation is going below the RMS value of the input signal, where output to input amplitude ratio is the square root of 2/2. From a practical perspective, the bandwidth of a system is commonly used as a measure of the upper limit at which our system dynamics can be controlled. Any inputs past that frequency will be severely attenuated by those system dynamics and will barely be seen in the output. Oke, kita lihat sekali lagi. Yang penting di sini, begitu kalau kita lihat body diagram, ketinggian yang bagian magnitude ini pada frekuensi rendah, itu disebut DC gain, atau sering juga disebut steady state gain. DC artinya steady state, ya, DC gain atau steady state gain. Kemudian ini ada namanya roll off. Roll off itu kecepatan turun dari kurva yang ada di plot ini, bagian magnitude. Rate-nya ini turun tergantung dari order dari fungsi transfernya. Misalnya kalau order 1 hanya ada 1 pole, misalnya order 1 hanya ada 1 pole, dia turunnya 20 desibel per dekade. Ini dari sini ke sini itu namanya 1 dekade. Jadi 1 dekade itu kelipatan 10 artinya. Misalnya dari sini 10⁻², radian per second ke 10⁻³ ini berarti dari 100 ke 1000. Ini berarti 1 dekade. 1 dekade itu artinya 10 kali frekuensinya, lebih tinggi di sini 10 kali. Jadi dalam 1 dekade, kalau dia order 1 hanya 1 pole, turunnya 20 desibel. Kalau di sini kelihatan turun berapa desibel? Misalnya di sini sekitar 30 sampai di sini sekitar 70, ini berarti dia 1 dekade turun 40 desibel. Kalau 40 desibel berarti order 2 dia. Order 2, sistemnya ini sistem order 2, bukan order 1, karena turunnya 40 desibel atau minus 40 desibel per decade ya turunnya. Kemudian kita lanjutkan, kemudian ada, jadi ini kita terminologi dulu. Nah, ini ada peak response. Nah, ini peak response ini artinya dia ada puncak dari gunungnya ini. Kalau order 2, 3 dan seterusnya dia ada gunungannya. Kalau order 1 tidak ada peaknya ini, dia kalau order 1 dia akan lurus kemudian langsung turun. Langsung ada lutut terus turun gitu. Tidak ada peaknya. Kalau order 2 ada kemungkinan ada gunungannya ini, tetapi kalau damping rasionya tinggi, misalnya mulai dari sekitar 0,9, dia tidak ada peaknya juga, langsung rata turunnya. Jadi sekitar damping rasio kalau untuk order 2 itu dia tidak ada peaknya, jadi hampir sama dengan DC gain-nya. Kemudian natural frequency. Natural frequency biasanya lokasinya di sekitar peak, ya hampir sama dengan lokasi
peak, tapi biasanya agak ke kanan sedikit. Dan di situ kalau order 2 natural frekuensi itu lokasinya pada minus 90 derajat. Kalau ya natural frekuensi. Kalau order 1 tidak ada natural frekuensi. Mulai order 2, order 3 dan seterusnya ada natural frekuensi, ada frekuensi pribadi. Kalau order 1 tidak ada frekuensi pribadi. Karena dia order 1 cuma punya time constant. Kalau order 1 jarak dari sini ke posisi mulai turun atau itunya lututnya nanti itu posisinya itu di sepertime constant. Ini lokasinya sepertime constant frekuensinya. Nanti kita lihat lebih detail. Kemudian ada definisi namanya apa tadi? Crossover frekuensi. Nah, ini ada crossover frekuensi adalah frekuensi ini sini garis merah, frekuensi di mana garis apa ini kurvanya ini tadi mulai dari positif kemudian mulai turun ke lebih rendah dari 0 desibel, di mana dia memotong mulai di 0 desibel. Jadi titik perpotongan dengan 0 desibel ini disebut crossover frekuensi. Nanti ada juga crossover ini crossover frekuensi nanti ada istilahnya lebih pasti, lebih tepatnya di sini ada crossover gain frekuensi. Crossover gain ini karena bagian gain atau magnitude. Crossover gain frekuensi atau crossover magnitude frekuensi ini artinya magnitudenya atau gainnya motong di 0 desibel. Kemudian nanti ada crossover phase frekuensi. Fasenya nanti ada istilah crossover phase frekuensi, artinya bagian penting di mana dia nanti kurvanya memotong minus 180 derajat. Kenapa nanti pentingnya minus 180 derajat untuk analisa kestabilan nanti kita lihat. Jadi kalau dia memotong di sini, kalau kebetulan ini order 2, dia asintotnya pada frekuensi tinggi menuju minus 180 derajat, jadi tidak pernah memotong tidak pernah ada crossover phase atau fase frekuensi, crossover phase frekuensi. Kemudian ada istilah untuk di sini di sini ada bandwidth. Nah, ya, bandwidth kira-kira itu adalah lokasi frekuensi di mana magnitudenya di lokasinya di minus 3 desibel. Ini minus 3 desibel, terus dia turun dan minus 3 desibel dari DC gain-nya. Jadi minus 3 desibel dari DC gain-nya. Jadi kalau DC gain-nya 20, berarti ini minus 3 desibelnya dari 20 ya di 17 desibel lokasi frekuensinya. Jadi dia garis berpotongan dengan minus 3 desibel sejak dari lokasi DC gain. Di sini DC gain-nya kebetulan 0 desibel, jadi lokasinya sini minus 3. Kalau kita di 10 desibel, berarti minus 3 desibel, frekuensinya kita cari di 7 desibel. Nah, seperti itu. Kenapa bandwidth frekuensi itu penting? Tadi disebutkan oleh di sini, disebutkan bahwa kalau kita beli peralatan kontrol sistem, komponen-komponen, misalnya sensor, aktuator, atau instrumen, secara praktis orang menganggap kontrol sistem itu akan bekerja dengan baik jika kita mengoperasikannya tidak lebih dari bandwidth frekuensi, karena kalau sudah lebih dari itu berarti biasanya artinya signalnya itu sebenarnya sudah terganggu oleh noise, oleh lain-lainnya sudah hampir tidak, sudah jadi jangkauan yang masih bisa kita tolerasi supaya kontrol sistem kita berfungsi dengan baik. Jadi kita jangan sampai bermain banyak di sini ininya nanti memaksa untuk melakukan operasi di sekitar sini sistem kontrol kita. Jadi kita hanya akan mengoperasikan pada frekuensi respon di dalam bandwidth frekuensi. Jadi ada toleransi kira-kira dalam satu envelope segini yang useful range dari komponen-komponen untuk kita pakai dalam kontrol sistem kita. Karena di luar itu biasanya sebenarnya ini bilang turun seperti ini. Sebenarnya di dunia nyata ini sudah noisy sekali. Ini dunia ini kita hanya secara akademik aja ngitung secara matematik
kelihatannya garis lurusin di bawah. Begitu di aplikasi di realnya ini sebenarnya sudah tidak pasti karena sangat kecil, ini gonjang di sini. Jadi kita tidak mau banyak bermain di sini. Seperti itu. Kemudian called bandwidth frequency. ada lagi. Which is usually Ya, saya kira any inputs. Cukup untuk bagian ini. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini sudah ada tadi kalau di nomor 1 mungkin tidak ada istilah-istilah apa di sini, tidak ada istilah-istilah terminologi. Mungkin di body load 1 ada istilah-istilah nggak di sini ya, kalau kita lihat. Oke, tidak ada body 1. Oke, di body 2 slide nomor 2 nanti kita ada istilah gain margin, phase margin yang perlu Anda pahami untuk persiapan UAS. Nah, di sini tadi kalau yang bab 2 lecture 18 body nomor 2 PPT tadi sudah kita lihat satuannya untuk magnitude kita lebih suka menggunakan desibel, yaitu 20 log base 10 dari rasio output amplitude output dibagi amplitude input. Kemudian untuk yang basic-basic Anda harus bisa membuat body plot atau bisa mengimajinasikan kira-kira bagian magnitudenya seperti apa, bagian fasenya seperti apa. Misalnya ini order 1 per S tambah 2. 1 per S tambah 2 di sini berarti time constant ini order 1, time constantnya adalah setengah. Karena kita bisa tulis dengan format K dibagi tau S tambah 1. Nah, berarti taunya, K-nya berarti adalah kalau kita kali setengah-setengah berarti steady state gain-nya setengah, kemudian di sini ganti dengan 1, kemudian time constantnya adalah setengah. Konstannya adalah setengah. Jadi time constantnya ada 2, jadi time constant sama dengan 2, sehingga kita lihat di sini lututnya dia di sekitar 2 radian per second. 2 radian per second di sini. Ini 1, ini 10, ini garis ini 2, jadi lututnya di sini. Jadi lokasi lutut adalah time constant. Di sini time constantnya adalah setengah dari time constant. Jadi time constantnya adalah 2. Demikian, dan kita lihat pada frekuensi rendah dia ada DC gain-nya, ada steady state gain-nya pada minus 6 desibel di sini. Kemudian turun dengan roll off rate-nya di sini 20 desibel per dekade. Kita coba lihat misalnya dari sini. Nah, di sini misalnya ini 1, 2, 3 ya. Sini 3 radian. Kalau di 30 mana? 30 di sini. 30 ini 10, 20, 30. Nah, ini Anda perlu latihan melihat skala logaritmik sini. Jadi dari sini ke sini dia turun 20 desibel. Ini minus 12, di garis sini minus 12 di sini. Nah, di sini mana nih? Ya, di sini sekitar minus bukan 12, minus 10 kan di sini. Kemudian di sini hampir minus 29 ya. Minus 20, minus 10 atau minus 30 ya berarti 20 desibel per dekade turunnya. Jadi untuk order 1 seperti ini turunnya 20 desibel per dekade. Sedangkan fasenya di sini start dari 0 derajat menuju ke minus 90. Karena awalnya ini kan bilangan kompleks. S itu J kali omega. Omeganya itu frekuensi di x-aksisnya ini. S itu J kali omega. Omeganya ini omega frekuensi pada x-aksis. Kalau omega di dalam S ini start dari 0 meningkat. Nah, sudut dari bilangan kompleks ini adalah sudut pembilang kurangi sudut penyebut. Sudut pembilang karena real berarti sudutnya selalu 0. Real, tidak ada bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks di penyebut itu ada bilangan kompleks J kali omega dalam S ini. Omega awalnya rendah, dominannya berarti real. Awalnya sudutnya 0 derajat, makanya sekitar 0 derajat, lebih besar sedikit dari 0 derajat karena ada bilangan kompleks kecil. Kemudian makin lama makin dominan, naik, lama-lama didominasi oleh bilangan kompleks ini, misalnya 1 juta J di sini. Misalnya omeganya 1 juta misalnya. Jadi 1 juta
C dibandingkan nilai 2. Sudutnya berapa bilangan kompleks itu? 90 derajat di sini di penyebut. Nah, sudut atas 0 derajat, sudut bawah 90 derajat. Berarti sudut atas kurangi sudut bawah adalah total sudut dari bilangan kompleks dari fungsi transfer ini. Jadi 0 kurangi 90. Makanya di sini berhenti di minus 90 derajat pada frekuensi tinggi. Oke, jadi yang basic-basic tersebut Anda harus bisa, jangan sampai Anda langsung masukkan, kalau di MATLAB mudah kita pakai perintah Bode, masukin koefisien-koefisiennya, jangan langsung percaya, harus try to make sense first. Secara matematika sesuai nggak? Jangan-jangan ada bug-nya, ada salah, jadi jangan sampai menjadi dangerous engineer, hanya langsung terima MATLAB bilang begini, padahal Anda salah masukin koefisiennya. Jadi harus try to make sense dulu. Oh, ini order 1 berarti harus begini kira-kira. Nah, kemudian di sini diberi contoh-contoh tipikal bagaimana bentuk bagian magnitud dan bagian fasenya untuk beberapa contoh yang fungsi transfer yang sangat sederhana. Fungsi transfer yang sangat sederhana seperti ini. Nah, ini kita masih belajar tentang body plot yang dasar-dasarnya belum kita aplikasikan untuk kontrol sistem. Nanti akan menarik bagaimana kalau cara menginterpretasikannya menggunakan body plot untuk kestabilan feedback control system. Di sini contoh fungsi transfer sangat sederhana S. S itu artinya hanya ada pembilang, tidak ada penyebut. S itu artinya J kali omega. Berarti ini ada J kali omega, berarti bilangan kompleks, tidak ada bilangan realnya. Ya, berarti kompleks tok, tidak ada realnya, berarti sudutnya adalah selalu plus 90 derajat. Karena di pembilang ya, di topnya. Jadi sini makanya dia plus 90 derajat sudutnya pada setiap frekuensi, pada setiap omega. Karena ini J kali omega, setiap omega dia 90 derajat. Bagaimana kalau seper S? Nah, pembilang di sini pembilangnya hanya real aja, tidak ada bilangan kompleks. Jadi sudut real adalah 0 ya, dibagi sudut yang selalu bilangan kompleks J kali omega. Jadi sudut total ada sudut pembilang kurangi sudut penyebut. 0 kurangi 90 derajat. Makanya di B sini sudutnya selalu minus 90 derajat. 0 kurangi 90 derajat, jadi 90 derajat untuk setiap frekuensi. Jadi untuk bagian fase ini jelas. Untuk bagian magnitud, J kali omega, kalau kita ambil magnitudnya, tentu akan omega naik di sini, kemudian dinaikkan dari 0,01 sampai 100. Nah, dalam desibel itu akan kelihatan seperti garis lurus dengan slope-nya 20 desibel naik setiap dekade di sini. Kalau dalam satuan desibel 20 log dari di sini, kita akan lihat naik 20 desibel per dekade, makanya di sini. Saya jarang pakai oktav. Nah, ini oktav artinya per sekitar 8 kali kalau nggak salah, 8 kali, setiap 8 kali frekuensi itu 6 desibel. Di sini dituliskan juga pakai oktav. Oktav kalau kita suka main musik kita pakai oktav bukan pakai dekade. Kenapa orang pakai oktav? Karena kita main satu oktav dari do re mi fa sol la si do. Nah, kalau kita main audio orang lebih tertarik pakai oktav. Kalau kita main kontrol sistem, kita pakai dekade yang relevan. Jadi 20 desibel per dekade. Kita kan lebih sering pakai dekade di sini. Jadi seperti itu. Nah, kalau seper S, bagian bawahnya akan naik kalau kita ambil magnitudnya, absolutnya dari sini, omega naik, maka nilainya makin turun. Turunnya dengan 20 desibel per dekade turunnya, atau minus 20 desibel per dekade. Artinya turun 20 desibel per dekade seper S. Bagaimana kalau S tambah A? Nah, tadi kalau 1 per S tambah A tadi kita sudah lihat ada lututnya di seper A. Kalau di sini tadi lututnya di seper A nih. Lututnya di A bukan di seper A. Karena ini time constantnya berarti seper A. Time constantnya seper A. Jadi lututnya itu di A. Ya, lututnya di A. Kalau di sini S tambah A, lututnya juga di A. Ini time constantnya seper A kalau kita tulis seperti itu. Nah, ini karena ini hanya pembilang aja, frekuensinya makin naik, magnitudnya juga setelah lututnya itu dia akan
Awalnya yang dominan bagian real sehingga magnitudenya lebih hanya dari karena A ini, ya, hanya A, kemudian dia naik tergantung dari frekuensi naiknya 20 desibel per dekade. Kalau yang ini turun 20 desibel per dekade, gitu, turun 20 desibel per dekade. Bagaimana bagian fasenya? Bagian fasenya awalnya didominasi oleh sudut real. Sudut real artinya 0 derajat, makanya dia mulai dari frekuensi rendah awalnya 0 derajat, kemudian mulai begitu di sekitar A, nah di sekitar A, ya di sekitar lutut ini dia sudah pertengahan mulai ada efek dari bilangan kompleks di sini 45 derajat dengan realnya. Nah, kalau dia ini sudah sangat besar, dominasinya oleh bilangan kompleks, dia akan jadi 90 derajat. Nah, pertengahannya di 45 derajat. Jadi pertengahan 45 derajat itu adalah pertengahan di sekitar lokasi A ini. Nah, kalau sangat tinggi baru dominan adalah di 90 derajat karena ini positif 90 derajat. Demikian juga tadi 1 per S tambah A. Nah, dia akan turun. Nah, turun menuju minus 90 derajat. Pertengahannya di minus 45 di sekitar lututnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah basic yang harus Anda kuasai untuk Anda bisa imajinasikan jika Anda melihat fungsi transfer, kira-kira gambar di body plot mestinya seperti apa. Kalau tidak nanti bisa menjadi dangerous engineer. Nah, ini contoh kalau order 1 tadi sudah, kalau order 2 bagaimana? Ya, order 2 misalnya ini order 2 yang hanya di pembilangnya aja. Pembilangnya aja berarti dia ada zeros gitu. Zero selalu biasanya menaikkan, pada zero itu dia menaikkan gainnya di sini ya. Nah, kemudian fasenya juga menjadi, kalau ada zero itu berarti fasenya akan ke positif fasenya. Kalau ada pole, jadi kalau 1 per order 2 ini 1 per itu berarti ada pole, nanti dia akan turun. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu contoh dari website yang saya berikan yang menghubungkan antara ini coba ini masih ingin bisa running nggak nih, ini kok tidak keluar sekarang. Oke, sudah keluar, bisa kelihatan ya. Oke, ini saya hapus dulu ini second order. Sekarang kita mau coba fungsi transfer misalnya order 1. Order 1 kalau kita gambarkan di sini, order 1 tadi 1 per S tambah A ya, contohnya low pass filter 1 per S tambah A dengan lokasi A-nya pole-nya kita akan taruh di suatu A di sini misalnya. Nah, misalnya lokasinya di sini, A-nya di sini, pole-nya di minus A. Tadi A 1 per S tambah A itu adalah sistem order 1 dengan pole di lokasi minus A. Ini garis imajiner, ini garis real, ini lokasinya minus A. Kita bisa tarik kiri kanan. Nah, ini pole-nya di lokasi minus 82 nih sekarang. Coba kita di minus 50 aja kira-kira, misalnya minus 50. C-nya 0, berarti tidak ada kompleksnya. Di minus 50 lokasinya. Nah, minus 50. Jarak dari sini order 1 ini, jarak ini adalah sepertime konstan ya, jarak ini sepertime konstan. 50. Nah, ini 50 radian, sekitar 50,5 radian per second, makanya di sini lokasinya juga. Nah, ini sayangnya di sini dia ini satuannya dia pakai frekuensi log radian per second, di logkan. Sebenarnya kalau kita pakai satuan, bisa nggak nih set ganti supaya satuannya pakai radian aja di sini. Saya tidak bisa ganti scope clickable, tidak bisa. Tapi anyway, jadi mestinya kalau kita tidak pakai log di sini, hanya pakai radian, di sini lokasi lututnya itu di 50 radian per second juga. Ya, coba kita log dari 50 radian. Tapi saya jarang pakai log ini ya. Ini mestinya di 50 radian per second juga. Nah, apa efeknya kalau kita taruh pole makin ke kiri? Kita taruh makin ke kiri, oke, kita lihat tadi lututnya di sini, lututnya makin ke kiri, lututnya makin jauh ke kanan. Artinya
bandwidth-nya makin lebar, berarti kecepatan responnya makin, sistem tersebut makin cepat, jadi makin dia ke kanan, ya, makin jauh ke kiri, ini makin ke kanan. Itu kalau kita pindah-pindahkan lokasi dari pol tersebut. Nah, coba kita ganti dengan sistem order 2. Nah, ini order 2 sekarang. Order 2 ini misalnya seperti ini ada dua polnya, jadi ini kalau dia makin dekat ke sini, dia makin mendekati seperti order 1 kalau menyatu hampir mendekati real. Ya, makin mendekati real. Kalau kita makin jauh seperti ini, akhirnya mulai ada peak-nya. Ya, peak-nya berarti ada peak, ini berarti damping ratio sudah mulai kecil. Nah, damping ratio itu tergantung dari sudutnya ini. Inverse cost dari sudut ini itu damping ratio sudut ini dari garis ini terhadap garis ini itu. Inverse cost dari sudut itu adalah damping ratio. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau order 2 kita lihat dia akan berhenti di sekitar ini minus 180 pada frekuensi tinggi. Start dari 0 seperti itu. Kalau kita tambah lagi misalnya pol, nah, di sini tambah pol lagi ini jadi order 3. Order 3 dia akan berhenti di minus 270 di sini sekitar minus 270 ini minus 270. Oke, kita bisa. Bagaimana kalau kita add zero, ya? Kita tambah zero. Kita tambah zero seperti ini, misalnya. Jadi dia order berapa? Akan berhenti tadi 3 ordernya, kemudian kita tambah 1 order di zero-nya. Kalau tadi order 3 di polnya, sekarang kita tambah order 1 di zero-nya. Berarti nanti frekuensinya di sini adalah 270 di tadi order 3 kurangi 1 order berarti di sini. Jadi akan berhenti di order 2, maka ada berhenti di minus 180. Karena kita menambahkan zero. Zero artinya ada bilangan kompleks di pembilangnya, ada order 1 di pembilangnya. Sedangkan ini ada order 3 di penyebutnya. Jadi perbedaan relatif perbedaan antara order di pembilang dan penyebut itu akan menentukan kapan dia berhentinya di sini. Dan juga adanya zero itu artinya kita akan start, misalnya order 1 zero, berarti kita akan start tergantung dari lokasinya dia dominan apa tidak. Kalau dia dominan artinya dia paling kanan di sini makin dekat ke sini. Nah, seperti itu. Dia akan oke, kita lihat dulu di sini. Ini pakai fase, ini satuannya apa di sini saya tidak tahu nih satuannya ini, saya derajat ya, derajat. Oke. Kita ini lihat ini aja deh. Yang penting di frekuensi tinggi karena ini saya tidak tahu ini frekuensinya sudah cukup rendah. Jadi kita pada frekuensi tinggi itu tergantung relatifnya. Oke, ini kita bisa hapus lagi zeronya, kita bisa hapus juga polnya satu persatu kita bisa hapus seperti itu. Nah, kemudian Anda nanti bisa lihat-lihat juga jenis-jenis kontrol, misalnya PI controller. PI controller proportional integral control. PI controller itu pada dasarnya kita menambahkan PI. Oke, PI controller itu pada dasarnya adalah sama dengan kita menambahkan satu pol di sini di origin dan satu zero di sini di lokasi di negatif seperti itu. Kemudian nanti Anda akan lihat jenis lead controller, lag controller, lead lag. Nah, pada dasarnya ini lead lag. Ini lead lag controller ini sebenarnya mendekati PID controller, cuma di cara penulisannya untuk lebih mudah diinterpretasikan waktu mendesain nanti menggunakan body plot ya. Jadi dalam format yang lebih mudah untuk dianalisis pada analisis kestabilan pada body plot. Jadi orang membuat istilah lead lag. Pada dasarnya kalau lag itu kita menambah integrator. Integrator artinya menambah lag. Kalau lead itu kita tambah perkuat di derivatifnya.
Kalau kita pakai lead lag gitu berarti kombinasi antara derivatif dan integrator, jadi ini complete PID controller sebenarnya, cuma ditulis dalam format yang nanti mudah diinterpretasikan pada body plot. Oke, saya kira di sini kita cukup dulu ini untuk pembahasan menggunakan website ini. Kita akan lanjut lagi menggunakan materi yang ada di PowerPoint di slide nomor 19. Oke. Nah, sekarang tujuan kita belajar body plot adalah tadi kita sudah bisa menginterpretasikan body plot, kita tahu frekuensinya, kita tahu magnitudenya, DC gain, kita tahu bandwidth-nya, kita tahu untuk order 1, order 2 seperti apa, dan efek zero dan pole-nya bagaimana lokasinya. Nah, sekarang bagaimana kita manfaatkan untuk analisis kestabilan. Oke, kita lihat di sini. Pertama, kita perlu karakteristik dulu dari body plot. Yang penting adalah kenapa kita menggunakan log, karena kita dalam analisis nanti untuk kalau kita melakukan hubungan seri beberapa blok diagram dari transfer function, fungsi transfer, kalau kita hitung dalam domain Laplace, total fungsi transfernya yang kalau transfer function dihubungkan secara seri, itu adalah perkalian fungsi transfer pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sedangkan kalau total keterlambatan fase dengan adanya blok 1, kemudian sinyal masuk ke blok 2, kemudian ke blok 3, itu terlambatan fase tinggal dijumlahkan aja, fase 1 tambah fase 2, fase 3. Nah, kalau perkalian ini agak repot, sehingga secara grafik kalau kita untuk analisis lebih mudah kalau kita menggunakan skala log. Jadi kalau pakai skala log, totalnya adalah misalnya tadi skala desibel, kita tinggal jumlah-jumlahkan aja. Kalau dia masuk di blok diagram pertama yang ada fungsi transfer G1, kemudian masuk ke blok diagram 2 sinyal G2, kita tinggal tambah-tambahkan aja. Tapi kita harus tahu, misalnya kalau kita dapat misalnya 20 desibel pertama diperkuat, kedua diperkuat 20 desibel lagi, berarti total 40 desibel. 40 desibel kita tahu diperkuat 100 kali. Awalnya di sini 10 kali misalnya, 20 desibel 10 kali 20 desibel artinya 10 kali penguatannya. Jadi kita main di matematikanya penjumlahan kalau kita melakukan pada skala desibel, ya seperti itu. Jadi tujuan menggunakan desibel adalah untuk mempermudah analisis, bukan untuk mempersulit. Kemudian tadi ini sudah ada istilah bandwidth, itu artinya 3 desibel turun dari DC gain, ya, dari DC gain. Dan ini bukan dari desibel 0 desibel, tapi dari DC gain. Kemudian ini peak magnitude tadi sudah ada, kemudian peak magnification atau peak magnitude, bandwidth sudah, kemudian nah ini baru kita akan masuk ke gain margin dan phase margin. Oke, kita balik ke mungkin ke topik ini yang nomor untuk ke gain margin, phase margin, bagian yang sangat penting untuk bahan. Oke, untuk mana ya? Untuk bahan. Sebentar. Kita kembali dulu ke Black Formula. Black Formula yang kemarin kita pada time domain control design, mungkin di sini ada di bab sebelumnya. Nah, di sini. Oke. Jadi kalau kita punya kontrol sistem seperti ini, kita ingin mengendalikan G di sini, kita punya proportional gain seperti ini. Sebelumnya kita sudah tahu pakai analisis Routh-Hurwitz, kita bisa tahu bahwa kapan KP akan membuat sistem menjadi tidak stabil, atau kita bisa tahu bahwa KP nilai berapapun akan
menghasilkan kestabilan menggunakan root Hurwitz. Kalau sini polinomialnya order lebih dari 2, misalnya 3, 4. Tapi kalau order 2, gampang, kita tinggal pakai rumus ABC, kita bisa cari kira-kira kapan ini bagian realnya lebih besar dari 0 kalau dia fungsi dari KP misalnya. Tapi kalau dia order 3, 4, dan seterusnya, kita tidak bisa dapat akar persamaan ini dari persamaan karakteristik dari closed loop system setelah kita gabungkan menggunakan Black formula seperti ini. Nah, sekarang jadi kita bisa melakukan sebelumnya analisis root Hurwitz kalau dia ordernya 3, 4 dan seterusnya untuk mengetahui kestabilan. Ternyata dengan menggunakan body plot juga kita bisa menganalisis kestabilan dengan lihat dari persamaan fungsi transfer ini. Jadi fungsi transfer dari input ke output itu tergantung dari G dibagi 1 tambah H kali G. Nah, dari sini kita bisa lihat closed loop system ini akan menjadi tidak stabil jika bagian bawahnya ini menyebutnya itu menjadi 0. Kalau bagian bawah ini menjadi 0, 1 tambah H kali G-nya menjadi 0 ini, itu artinya suatu angka dibagi 0 jadi tidak terhingga, itu artinya tidak stabil. Nah, kalau secara body plot ini interpretasinya adalah kita cukup evaluasi fungsi transfer dari bagian sini, yaitu dari sinyal error, ya kita cukup cek fungsi transfer dari sinyal sini E sampai di sini. Apakah itu sama dengan fungsi transfer dari sini sama dengan situ sama dengan min 1? Nah, kalau kita lihat sini, karena kita lihat dari sini sampai sini kalau dia sama dengan kalau ini sama dengan 0 ini akan membludak. Artinya apakah H kali G sama dengan min 1? Satunya kita pindahin di sebelah kanan. Misalnya kalau kita taruh di sini sama dengan 0, berarti H kali G sama dengan min 1. H kali G sama dengan min 1 berarti interpretasi dalam body plot itu ada 2, yaitu pada saat bersamaan gain-nya dari sini ke sini itu adalah 1. 1 dalam desibel artinya 0 desibel ya. 1 artinya 0 desibel. Kedua, dia ada minusnya. Minus artinya dia fasenya adalah 180 derajat. Ya, minus berarti arahnya 90 derajat. Jadi, jika kondisi pada body plot ada suatu frekuensi yang mengalami desibelnya sama dengan 0 dan sudut keterlambatan fasenya di minus 1 artinya 180 derajat, yang itu akan mengakibatkan closed loop system ini menjadi tidak stabil karena dia akan menghasilkan 0 di bawah sini di penyebutnya, sehingga sesuatu bagi 0 menjadi tidak terhingga. Nah, dari situ kita bisa menggunakan ada istilah namanya gain margin, phase margin ya. Gain margin, phase margin. Jadi kita perhatikan di sini yang dapat mengakibat gain margin, phase margin. Yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan jika kita punya 0 desibel tadi, artinya perkalian G kali H itu ada istilah namanya forward path transfer function atau forward loop transfer function. G kali H dari error sampai ke sebelum penjumlahan tadi di feedback tersebut, itu namanya fungsi transfer bagian forward loop-nya. Nah, itu yang kita evaluasi, yang kita plot di sini untuk G kali H-nya kita plot untuk kita cek di 0 desibel dan di minus 180 derajat. Ini mestinya minus 180 derajat ya. 0 dan minus 180 derajat. Jadi kalau kita ambil dari desibelnya 0,90 derajat, 80 derajat, kita lihat di bagian fasenya. Apakah dia masih berapa jauh dia ke 180 derajat. Nah, masih berapa jauh ke 180 derajat itu namanya phase margin. Artinya masih berapa derajat lagi yang bisa kita tolerir sebelum dia menjadi tidak stabil. Ya, seberapa derajat lagi kita bisa tolerir keterlambatan fase tambahan yang bisa mengakibatkan dia tidak stabil. Karena kita sudah ngambil di sini namanya titik ini namanya gain crossover frekuensi. Ini namanya gain crossover frekuensi. Jadi pada plot gain ini atau pada plot magnitude ini gain crossover frekuensi ini dia mulai
berubah dari positive decibel ke negatif decibel. Frekuensinya berapa? Pada frekuensi ini kita cek fasenya. Masih berapa jarak ke minus 180 derajat. Nah, masih berapa jarak ke 180 derajat itu namanya phase margin. Masih berapa marginnya? Masih berapa yang bisa kita tolerir? Artinya safety net-nya apa? Masih berapa aman dia ke jarak minus 180 derajat. Oke, itu namanya phase margin. Nah, kemudian kalau kita set di minus 180 derajat, kita juga bisa cek pada 180 derajat, kita ada phase crossover frekuensi, artinya terjadi crossing di sini dari di atas minus 180 dan di bawah minus 180, itu namanya phase crossover frekuensi. Nah, phase crossover frekuensi, tertarik ke atas, kita cek gainnya. Masih berapa jarak dia ke 0 desibel. Nah, artinya kita tidak bisa naikin lagi nih gain lebih dari 0 desibel kalau sampai ke atas, karena begitu kalau ini nanti naik lebih dari sini, melewat sini pada frekuensi ini, itu akan mengakibatkan ketidakstabilan. Nah, tadi definisi dari dari closed loop system tadi, bagian penyebutnya, tadi ada pembilang menyebutnya itu kan characteristic equation. Kalau penyebutnya menghasilkan sama dengan 0 atau G kali H sama dengan minus 1, gainnya 1 artinya 0 desibel, hasilnya 180 derajat. Nah, di sini kita tidak mau kondisi itu terjadi pada any frekuensi di gambar body plot. Jika ada yang terjadi seperti itu, maka itu sistemnya tidak stabil. Nah, ini kita coba latih, coba pakai mungkin saya istirahat dulu sambil kita tonton bersama video yang tadi sudah saya share. Kita lihat bersama tentang gain margin. Gain margin. Coba lihat apakah. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and managing. Hello everyone, and welcome back to Nuclear Reactor Kinetics and Dynamics lectures. Today we will wrap up our tour of Bode plots by discussing gain and phase margins, which tell us how close a signal is to an unstable resonance and thus an unstable response. Given the general form for a transfer function for a system with feedback, we know that we'll encounter an unstable transfer function if our characteristic equation has roots in a positive real half plane, but our response will also be unstable if g of s times h of s equals -1, which causes our transfer function's denominator to equal 0. So under what conditions will g of s, h of s equal -1? Well, this function will equal -1 if the gain of our system is equal to 1, or 0 decibels, and if our phase is equal to 180 degrees, or -180 degrees, which is the same thing. Generating Bode plots allows us to identify under what conditions our gain will equal 0 decibels and when its phase will equal -180 degrees. This is important because we don't only care about if a system is stable, we frequently want to know how much margin is available until the system becomes unstable. No system is built exactly as modeled, especially for systems with electrical components, so we must incorporate some margin of stability in our designs. For example, a reactor's power might exceed all anticipated limits in the case of an especially large transient. Likewise, the phase of a reactor's feedback might change if coolant pipes are longer or shorter than anticipated. Maybe the plumber built the men's room right where the reactor's primary coolant pumps were supposed to go. Rewriting these coolant pumps around the men's room would add phase to the system's coolant feedback and probably also make the men's room uncomfortably warm, but in either case, it's important to understand if these design changes or these design imperfections would move our system into an unstable regime. Gain margins and phase margins tell us how close a system is to having an unstable gain and phase. Oke, saya percepat aja dulu di sini. Occurs and track it up to will uniformly low. Every system will need to shut down eventually. Nanti Anda bisa tonton lebih detail di sini tentang gain margin, phase margin dibandingkan dengan yang tadi saya sampaikan. Has a breakaway frequency. Jadi Anda cukup tonton mungkin sampai in this case, h of s equals 1,
And g of s is equal to 10 divided by 1 plus 100. Nah, ini di sini dia, setelah di sini dia akan menjelaskan bagaimana melakukan sketsa secara manual kalau kita punya G kali H seperti ini. Nah, kalau di ujian saya akan berikan G kali H langsung dalam plot, tidak berikan persamaan ini. Jadi misalnya di ujian saya sudah berikan langsung soal bukan fungsi transfer G kali H-nya, tapi langsung plotnya. Ya, saya berikan plotnya, misalnya sudah saya berikan kemarin Anda, misalnya seperti ini. Jadi saya kemungkinan besar tidak memberikan persamaan fungsi transfernya karena Anda sudah terbiasa membuat body plot langsung dengan MATLAB. Sementara nanti ujian close book, close note tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai komputer. Nah, jadi agak repot, perlu waktu kalau untuk mensketsa seperti yang diajarkan di YouTube sini. Yang saya akan berikan langsung gambar seperti ini misalnya. Misalnya suatu fungsi transfer G kali H seperti ini. Jadi pertanyaan di sini misalnya adalah saya punya closed loop system seperti ini. Ya, kemudian saya pakai proporsional gain K, sistem yang bikin kita kenakan G, terus kita lakukan uji coba pakai suatu alat namanya signal analyzer. Kita kirim sinyal sinusoid di titik sini di E, terus kita ukur di outputnya di sini, ya, di sinyal sini. Nah, pada saat K sama dengan 1, kita set di controller K sama 1, hasilnya adalah langsung body plot seperti ini, bukan fungsi transfer seperti ini. Saya langsung beri, misalnya hasilnya seperti fungsi transfer seperti ini, tapi saya tidak berikan itu, saya langsung berikan gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, ya, pertanyaan berapa gain marginnya? Nah, kadang-kadang saya bertanya ini sistem order berapa nih? Nah, lihat nih, dia start dari 0 sampai minus 270. Berarti ini sistem order 3, yang ada 3 buah pole, ya, tidak ada zeronya. Karena dia start dari 0 kemudian menuju minus 20. Jadi ini pole, ya, 3 buah pole. Jadi sistem order 3. Nah, kalau order 3 kita lihat juga dia turunnya harus 60 desibel per dekade. Coba deh. Jadi dari sini misalnya 0 desibel dia akan turun, atau ya 1 dekade berarti di mana 1 dekade berarti misalnya dari sini ke sini, ya. Ya, di sini mestinya dia turun lagi, dia nggak turun. Jadi sebenarnya di sini sekitar 60, dari 0 ke 60. Order 3 nih, 60 desibel per dekade. Oke, pertanyaannya gain marginnya. Atau pertanyaannya apakah sistem ini stabil apa tidak? Dari mana kita tahu? Kita cek, 2 titik kita cek, ya. Satu di gain atau magnitude frekuensi crossover atau gain crossover frekuensi, kita lihat di 0 desibel. Oke, di sini 0 desibelnya, ini di frekuensi crossover frekuensinya berapa nih? Ini kalau sini full pangkat 0, frekuensinya 1 radian. Ada kalau 2 grid ke kiri, itu berarti di sekitar 0,8 radian per second, ya. Di 0,8 kalau kita tarik di situ, di sini sudutnya berapa? Apa masih seberapa jauh fasenya ke 180 derajat? Ke minus 180. Masih ada sekitar, mungkin di sini kita lihat sekitar, kalau ini minus 90, minus berapa, ya kira-kira ada, kita pakai estimasi. Kalau Anda bilang Anda bilang phase margin 10 derajat, 20 derajat, saya beri nilai bagus. Tapi kalau Anda bilang ini phase marginnya 40 derajat, ya sudah keterlaluan, karena dari berapa nih, misalnya 90 ke 180, berarti ini 90 derajat, pertengahannya ini 40 derajat, jadi 45 derajat. Jadi kalau 40 derajat sudah terlalu besar. Ini kira-kira 20-30 derajat pun saya masih beri nilai Anda benar. Kira-kira ini phase marginnya sekitar itu. Jadi kita masih bisa mentolerir sekitar 20-30 derajat sebelum dia kena ke minus 180 derajat. Ya, artinya frekuensi di sini yang mulai dari sini sampai ke 180 derajat ini semua ini masih
desibelnya di bawah 0 desibel ya. Oke. Kemudian kita pakai phase crossover frekuensi di minus 180 derajat. Kita lihat di sini frekuensi berapa? Ini 1 radian per second, ini 2 radian. Berarti di sini 0,5. Kita tarik ke atas di sini. Nah, kita lihat gain marginnya. Gain marginnya masih ada sekitar 20 desibel. Ya, ini di lokasi minus 10. Nah, jadi gain margin adalah desibel minus dari desibel yang kita baca di sini. Misalnya ini masih minus 10, berarti ada 10 desibel masih bisa kita naikkan ke sini. Jadi kalau gain itu nanti kita lihat bahwa kalau proporsional gain, kalau kita naik turun kan efeknya itu secara merata semuanya ini kita naikkan, dia akan menaikkan bagian magnitud tanpa merubah posisi dari fasenya. Dia hanya merubah, kalau proporsional gain hanya merubah naik turunnya berapa desibel tergantung seberapa banyak. Misalnya dari angka 1 ke 10, kita naikkan 10 kali, dia akan naik 20 desibel. Berarti kalau kita naikkan 10 kali gainnya tuh. Nah, sini berarti tadi sistemnya stabil, masih ada sekitar 10 desibel gain marginnya. Kadang-kadang saya tanya di sini. Jadi pertama saya tanya, ini sistemnya stabil nggak? Ini pada saat ini kita gambarnya pada K sama dengan 1. Jelas stabil karena tidak ada desibel yang positif di sini ya, desibel yang positif yang dimana keterlambatannya sudah, kalau paling sederhana adalah, kalau kita lihat paling sederhana, paling mudah adalah kita lihat sinyal yang terlambat lebih dari minus 180 derajat di sini selalu di bawah negatif desibel, selalu di bawah 0 desibel, di bawah 0 desibel. Jadi sinyal-sinyal yang terlambat 180 derajat tidak pernah diperbesar di sini. Nah, itu artinya sistem stabil. Nah, seberapa banyak gain marginnya tadi kita dengan mengevaluasi pada crossover gain dan pada phase crossover frekuensi, gain crossover frekuensi dan phase. Nah, kalau di sini tadi gain marginnya berarti kita masih bisa naikin ke atas. Nah, sebesar 10 desibel. 10 desibel itu artinya berapa kali? 10 pangkat ya, 10 pangkat dalam kurung 10 per 20 gitu. Kalau Anda mau konversi dari desibel ke magnitud yang tanpa desibel. Nah, di sini jadi pertanyaan berapa phase margin, berapa maksimum ini? Ya, ini sebenarnya gain margin. Gain margin dalam satuan bukan desibel. Jadi kalau saya pakai K max tanpa ada desibel, berarti berapa kali? Ini 10 desibel, berarti sini kalau Anda jawab 10 pangkat 10 per 20, nah benar. Kalau Anda hitung boleh kalau ada kalkulator, tapi kalau ujian saya minta tidak boleh pakai kalkulator, tidak boleh pakai HP, ya, Anda cukup tulis 10 pangkat 10 per 20, nilainya sudah benar, tidak perlu dihitung, atau akar 10 hasilnya, 10 pangkat setengah kan akar 10, berarti ini akar 10 jawabannya. Nah, sekarang sering juga saya tanya, bagaimana kalau K ini pada saat K sama dengan 10, apakah sistem stabil? Kalau di sini jawabannya sistemnya stabil. Kalau K sama dengan 10 artinya berapa? Atau misalnya bagaimana pada saat K sama dengan, kalau 10 tadi persis dia mulai tidak stabil ya. 10, sorry. Oh iya, pada K 10 desibel tadi gain marginnya. Tapi kalau K sama dengan 10, artinya kita naikkan seluruhnya ini 20 desibel. 20 desibel artinya padahal kita cuma punya gain margin 10 desibel di sini. Kalau kita naikkan 20 desibel ini menjadi, ini akan menjadi, kalau kita lihat, mungkin saya beri tanda di sini komen. Kalau kita naikkan 10 kali, itu berarti dia akan naik 10 desibel. Jadi yang di sini dari 0 menjadi 20 desibel, terus kita akan mempunyai garis seperti ini. Ya, semua secara merata akan naik sebesar 20 desibel. Ya, dari sini naik 20 desibel. Berarti di sini kita lihat fasenya tidak akan terpengaruh, hanya bagian magnitudenya aja kalau kita gantikannya. Nah, sekarang kita lihat di minus 180 derajat di sini, di sinyal di sini, apakah ada sinyal yang sudah pada suatu frekuensi yang sudah terlambat jauh di bawah minus 180 derajat ini mendapat amplifikasi. Ya, kita tarik atas di garis lurus. Di sini. Nah, ternyata di sini 20 desibel di sini, berarti ada area di mana frekuensi
mengalami positif desibel atau amplifikasi, padahal dia sudah terlambat lebih dari 180 derajat. Nah, itu interpretasinya adalah itu akan berarti sistem akan mengalami ketidakstabilan. Berarti pada any frekuensi, ada frekuensi berapa aja terjadi, jika ada yang terjadi di amplifikasi atau amplifikasi artinya di atas 0 desibel, ya, di mana sudutnya sudah di bawah 180 derajat, itu artinya sistem tidak stabil. Nah, nanti kita bisa buktikan dengan simulasi atau dengan SISO tool, dia langsung otomatis seperti itu nanti mendeteksi, memberikan nilainya. Tapi untuk di kelas Anda tidak boleh pakai SISO tool. SISO tool saat ini hanya dipakai untuk PR ataupun untuk nanti kalau Anda kerja bisa Anda pakai dengan cepat. Tapi untuk kemampuan analisis, saya minta Anda bisa melakukan analisis ini tanpa menggunakan SISO tool untuk ujian akhir semester. Tapi kita bisa lihat juga pakai SISO tool ini untuk pemahaman Anda meningkat. Nah, saya akan coba pakai SISO tool. Dan juga kita akan lihat lagi soal berikutnya sebagai contoh lagi. Rasanya saya baru beri 2 contoh ya kemarin kepada Anda untuk Anda latih. Mudah-mudahan coba ini saya lihat lagi apakah. Nah, misalnya contoh soal lagi. Sama seperti tadi, cuma ini tadi gambarnya menghilang nih. Sebenarnya ini blok diagram error, blok dari K, dari G, output C, terus ada feedback. Ya, jadi di sini saya pakai K sama dengan 1. Nah, hati-hati, kadang-kadang saya pakai K sama dengan 2, pakai 10. Nanti saya tanya pada K10, gambarnya seperti ini misalnya. Kalau K1 sama gini, kalau K sama dengan 10 bagaimana? Kalau tergantung, berarti tinggal Anda naik turunkan bagian magnitudenya relatif terhadap gambar yang ada, ya, seperti itu. Jadi di sini misalnya kita punya body plot seperti ini. Nah, ini pertanyaan, K sama dengan 10 bagaimana? Stabil apa tidak? Kenapa? Anda harus jelaskan. Nah, kita lihat di sini. Cara paling mudah adalah untuk ngecek gimana? Di minus 180 derajat. Oke, minus 180 derajat. Di sini kita cek apakah ada sinyal-sinyal di area sini, di bagian magnitudenya sudah di atas, ya kita tarik garis lurus ke atas sini, apakah ada yang di atas 0 desibel? Kalau tidak ada berarti stabil ya. Ini ternyata masih jauh di bawah 0 desibel, masih sekitar 50 desibel ya. Jadi gain marginnya masih 20 desibel, masih bisa kita naikkan. Kenapa orang mau naikin gain lagi? Karena biasanya dengan gain kita naikkan itu lebih tahan banting terhadap gangguan. Tetapi kalau dekat juga terhadap noise ya seperti itu. Kalau kita naikin. Jadi biasanya kita tidak mau terlalu besar gain marginnya. Gain marginnya mungkin kita secukupnya segini. Karena kita berarti belum memanfaatkan, belum optimal kita nanti menggunakan kontrol sistemnya seperti itu. Masih penakut ya, tidak mau improve performance. Kita masih bisa improve performance, tapi hati-hati, jaga jarak juga tergantung dari gangguan noise di sistem tersebut. Kita harus ada jarak, masih jaga jarak terhadap 0 desibel. Karena salah-salah bisa mengakibatkan ketidakstabilan. Jadi di sini sistemnya stabil, masih ada gain margin 50 desibel. Pertanyaan, kalau pada K sama dengan 10, apakah stabil? Nah, K10 itu artinya berapa desibel? 20 desibel, 20 log 10 itu 20 desibel. Berarti kita naikkan 20 desibel secara merata, ini berarti sekitar ini kita naikkan 20 desibel, jadi kira-kira gambarnya seperti ini, seperti ini ya, 20 desibel kira-kira. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah ada bagian yang mengamplifikasi sinyal yang fasenya pada frekuensi ini dengan amplitude lebih besar 0 desibel? Kita lihat ternyata masih di bawah 0 desibel, berarti 10 kali itu masih di bawah dari gain margin 20 desibel, 50 desibel. Ini hanya 20 desibel, kita tambah 20 desibel, padahal masih ada totalnya 50 desibel, masih ada sisa 30 lagi. Nah, ini berarti pasti tetap stabil.
walaupun kita naikin 10 kali. Nah, mungkin saya tidak tahu. Saya akan tampilkan di sini. Kita sampai jam berapa ya hari ini? Coba saya cek dulu. Pastikan kit saya tidak lewat waktunya. Sampai jam 5 ya? Sorry, tolong ingatkan saya sampai jam berapa hari ini? 15.50 Pak, sampai 15.50 Pak. 15.50, wah berarti tinggal 10 menit lagi. Nah, jadi nanti terima kasih. Nah, jadi di sini Anda bisa cari phase margin, gain margin tadi 50 desibel ya. Phase margin bagaimana? Ya, phase margin kita cari di gain crossover frekuensi sini. Kita tarik ke sini. Kita lihat masih berapa jarak ke 180 derajat. Jadi syaratnya di 0 desibel, ini phase margin masih ada jarak hampir ya sekitar berapa 80 derajat mungkin ya, 80 derajat, 80 degree. Sih phase marginnya seperti itu. Kalau Anda jawab 80, oke. Anda jawab 70, oke. Anda jawab 85, oke. Karena ini namanya eyeballing, kita estimate aja. Tapi kalau Anda jawab 50, wah ini sudah salah. 50, tapi perlu pakai kacamata lebih bagus lagi nih, atau Anda sudah perlu pakai kacamata. Jadi harus bisa mengestimasi jarak dari sini ke sini kira-kira ya tidak mendekati 90. Pertengahannya 45. Berarti di sini ya cuma turun sekitar 10 atau 5 derajat. Berarti jarak dari sini ke sini itu sekitar 80 atau 85. Nah, seperti itu. Jadi phase margin seperti itu. Kemudian pertanyaannya, berapa maksimum nilai K supaya tetap stabil? Ya, ini sebenarnya gain margin ini sama dengan gain margin. Tadi jawabannya adalah 50 desibel. Nah, cuma kalau saya tidak pakai desibel, ini artinya Anda harus ganti ke berapa kali ya. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 50 per 20 ya jawabannya. Ini jawabannya. Kalau Anda punya kalkulator ya bisa Anda hitung. Ini 10 pangkat 5 per 2, jadi 10 pangkat 2,5. Nah, jadi 100 kali akar 10 ini jawabnya sebenarnya. 100 kali akar 10. 10 pangkat 2,5. Nah, kalau Anda tulis begini sudah benar. Ya, sudah benar kalau masukin di sini. Tidak usah repot-repot. Yang penting pemahamannya. Ya, pemahamannya Anda paham apa tidak? Saya mainkan di dalam desibel apa tidak? Saya kasih mainkan di sini ganti di K10 atau di 20 atau di 15. Tidak usah repot-repot hitung angkanya, tapi Anda ambil dari mana-mana, tapi Anda beri tanda di sini. Anda harus beri tanda di sini, di mana kalau 20 di sini. Anda sketch seperti yang saya lakukan. Cek itu. Jadi harus beli alasan why ini Anda harus jelaskan menggunakan gambar tarik garis yang Anda beri label. Dari mana Anda dapat 80 di sini? Anda kasih garis sini Anda kasih tanda ini 80, terus Anda tulis ini 80. Nah, seperti itu. Kalau hanya 80 tanpa Anda show, tanpa tunjukkan, tidak dapat nilai. Jadi Anda harus tunjukkan. Nah, jangan sampai Anda dapatnya dari tetangga, dari teman Anda, tapi dapatnya dari gambar Anda gitu ya. Bisa aja gambar Anda beda dengan gambar teman Anda gitu. Biasanya saya kadang memberikan soal serupa tapi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sampai sini ada yang bertanya? Saya kira ini oke, nanti Anda bisa menjawab ya bagian D. Sekarang Anda belum bisa jawab ini. Saya akan ajarkan dalam latihan 2 kali pertemuan berikutnya. Sekarang cukup untuk hari ini. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.